Wis, coba saya tanya, yang kalian ketahui sekilas KB itu ada berapa macam? Yuk. Ayo, apa ayo, ada berapa macam KB itu? Yang kalian ketahui masa tidak kenal sama sekali? Ibumu minum pil, ibumu suntik, tetangga-tetangga. Coba ayo, apa saja? Yang saya tahu cuma 3, Bu. Hah? Apa dek? Jawab. Saya ibu mau mencoba menjawab. Ya, ayo. Ya, saya Cynthia Dewi. KB itu ada pil KB, terus habis itu ada suntik, terus habis itu ada implan, ada IUD. Terus tahu saya. Terima kasih. Ya wis. Hanya pil, suntik, implan, IUD. Terus apa lagi ayo? Meneh. Siapa yang dengar lagi? Ayo. Ada yang dengar? Ya, Mbak. Anone wis mudhun tak profesi. Profesi. Mudhun iki maning sak umumkan. Kayak grup wira-wiri. Gila mana? Oh, lagi sekolah nggak ada profesi langsung aku Mbak. Ayo, apa lagi? Saya suara kena. Ayo. Kondom wanita. Ya, terus. Tidak. Itu diantaranya macam-macam. KB itu ada KB hormonal dan non hormonal, macam-macam ya. Nah, nanti itu yang tugas. Kemarin saya mau buat tugas itu kok enak. Yang ke 10 itu kurang fokus, mendingan kita buat tugas ini saja. Ya. Jadi KB itu ada sederhana dan modern. Sederhana apa? Tanpa dengan alat. Tanpa alat apa? Mal. Itu tidak menurut jadi mal. Kemudian sanggama terputus, kalender, ada 3. Tuh. Kemudian yang dengan alat apa? Kondom. Entah itu kondom wanita atau kondom pria. Tuh. Sedangkan yang modern apa? Yang modern
ada yang hormonal, non-hormonal, dan kontak. Hormonal pil, suntik, implan, modern, kemudian hormonal IUD. Sedangkan yang kontak ke metode kontrasepsi mantap ada MOW dan MOP. Nah, inilah yang tak buat presentasi. Jadi nanti dibuat kelompok. Ya. Tuh. Nah, jadi kalian menerangkan pil. Satu kelompok yang saya buat yang hormonal saja dulu atau yang modern karena ini yang kita KIE kan. Kalau kita mau KIE kan mal kondom kemudian sanggama terputus kalender itu angka kegagalannya tinggi. Nah, jadi yang kita gunakan adalah metode modern. Ditulis siapa PJ-nya? Halo, saya Artini. Tulis siapa PJ-nya? Saya Ibu. Namanya siapa? Resinta. Resinta, tulis ya. PJKB. Desinta ya. Iya Ibu. Tuh. Satu pil. Saya bahas yang modern dulu. Pil. Pil ini ada mini pil, ada pil kombinasi. Suntik. Ada 1 bulan dan 3 bulan. Kemudian ada implan, ya. Empat IUD, ya. 5 MO mantap, kontak. Itu yang metode modern. Sedangkan yang sederhana dengan alat kondom. Ya. Satu kelas berapa orang? 40 Ibu. 40 Ibu. Rokok 55. Kondom itu atau mekanisme barer
kedua kimiawi. Kimiawi itu yang spermisid kamu ucapkan tadi, itu sederhana dengan alat. Nah, sederhana tanpa alat. Kapi alamiah. Kapi alamiah itu kalender kemudian metode suhu basal, lendir serviks. Itu satu gabungan. Ya. Jadi, kalau ada pasien saya mau minta alamiah. Nah, maka dia harus mengerti bagaimana kalender itu. Siklusnya bagaimana. Yang kedua, coitus interruptus. Yang ketiga, mal. Metode amenorelaktasi. Nah, ini. Itu yang sederhana tanpa alat. Ya. Jadi, silahkan dibentuk menjadi 10 kelompok. Yang metode modern membahas 1 pil, 2 suntik, 3 implan, 4 IUD, 5 kontak. Sederhana dengan alat, mekanisme barer atau kondom. Yang kedua, kimiawi. Sedangkan yang tanpa alat, KB alamiah. KB alamiah meliputi 3 materi, kalender, suhu basal, lendir serviks. Ini tidak bisa dipisah, walaupun materinya banyak. Ya. Yang kedua, coitus interruptus. Yang ketiga, mal. Nah, silahkan dibuat kelompok 10 orang. Nanti kita maju 1 kali pertemuan, 2 kelompok, 2 kelompok. Saya harap kalau modern bersamaan dengan modern, misalnya pil dan suntik, implan IUD. Nah, dua gitu ya. Itu tugas kalian, tugas kelompok. Ada bayangan? Halo? Ada bayangan enggak? Belum mengerti, Bu. Oh, belum mengerti. Si tak terang no meneh. Yo. Ada yang sudah mengerti? Belum, Bu. Belum mengerti, Bu. Jelas orang ini ngerti gue. Nah, KB itu ada 2 macam. Sederhana dan modern. Des? Iya, Bu. Saya bahas yang modern. Karena yang sederhana itu angka kegagalannya tinggi. Jadi kalau kamu jadi bidan, KIE-mu nanti kalau bisa pasien itu milih KB yang modern. Yo. Nah, KB modern itu terdiri dari pil, hormonal dan non-hormonal. Hormonal itu 1 pil. PJ silakan ditulis pil. 2 suntik. 3 implan. Ini yang hormonal 3 itu. Nah, yang non-hormonal IUD. Kontap itu kontrasepsi mantap. Wis gak iso duwe anak wis. Kayak gitu.
Berarti ada berapa poin? Ada 4 poin. Oh. Kok ono papat sih? Ya ono 5 ta? 5. Ayo di kontak. Wes ini 5 kelompok. Sudah ada bayangan? Bayangan berapa? Ada, Bu. Iya, Bu. Yang metode sederhana. Metode sederhana itu ada yang tanpa alat, ada yang dengan alat. Tuh. Yang dengan alat satu barer ya, menggunakan barer. Cok barer itu apa? Penahan. Contohnya apa? Kondom. Sudah dapat 1 kondom. Ya, entah itu kondom pria atau kondom wanita. Macam-macam nanti kamu tahu mekanisme barer. Mekanisme barer kok ono kondom pria, kondom vagina, spon, intravak dan lain-lain. Tuh. Nah, yang kedua kimiawi. Kimiawi itu spermisid. Jadi membunuh S2. Sederhana tanpa alat alamiah. Nah, gunakan apa? Serviks itu apa? Orang kalau mau menstruasi itu lender serviknya itu ya. Coba kalau kamu mau menstruasi atau bulanan, kamu kan teraba seperti apa? Lendir di vagina, ya enggak? Iya, Bu. Nah, lendirnya orang ovulasi itu nah, ini harus ngerti. Jaringan. Dalam grup KB alamiah. Kemudian tanpa alat lagi coitus interruptus. Rosingo nanti apa sih coitus interruptus? Kamu akan ngerti ya. Kemudian yang terakhir mal itu metode aminorelaksasi. Siapa yang menggunakan? Ibu-ibu yang melahirkan. Bagaimana caranya? Lah itu tugas. Jadi semuanya nanti ada 10 kelompok. 5 kelompok KB modern, pil, suntik, ayu, tapok,
metode sederhana. KB alamiah, coitus interruptus, mal. Lah, kau ikut kuliah. Ikut kuliah apa sekarang? Ini sudah mulai dari tadi. Ikut lagi? Kian, Sunar, res, Ibu Rokama. ibu kamu lagi? Saya ada chat. Ini saya bilang kenapa Putri tidak aktif. Selesai? Absen? Belum. bayang. Udah sesi Kau iya. Nanti kalau Kita dapat tugas sekarang kelompok. kalian masih di rumah ya. Ya. Ya wis. Komenari Udah gimana? jelas? Jelas. Bu. Jelas, Bu. Tapi kita nolong wong lain loh, Pak. Pahani DE. Kita satu Abi, kelompok. apa? Ya? Dian pahani DE. Satu kelompok itu 5 orang. Aku tidak apa? Kita siapa lagi? Sampai anak. Bareng kafe deh, Lia buka lengkap, lagi. Pak. Lia kan kelas B. Ya udah ditolong buka lengkap ya. Wak. Risna. Repot Kok kau bilang Lia, Bagman? Tak kau no. Kau bilang Lia tadi. cari yang ada di Malang biar gampang. Oh, Fani. Fani sama Ambo juga boleh. Obat sama terus ya, Pak? Obat puluh-puluh. Jadi aku tahu obat sakit kalau pasien mobil. Benar ini. Waduh, om juga. Nanti dong bagikan di grup aja ada tulis. Sudah ya, sudah ngerti? Sudah ngerti? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kesetujuin. Oh, sudah, Bu. Padahal kita sudah mulai dari tadi jam 9 pagi. Udah panggil saya nanti foto dulu. Bersampai jam berapa sampai? Jam 9.25. Dari mana? Dari kampus. Sudah pulang. Saya pikir baru mau jalan. Terus tadi kok ikut ini? Ikut Ibu Sunar sih kan? Sama nama yang nomor 3 tadi. Kau setir lihat mem. Tidak enak kalau kita makan bulat. Makan. Saya pergi sampai kita transfer sebentar. Kalau sampai bisa terpilih. Nasi di habis ini. Di agen saja. Kemudian cara kerja. Yang kamu bahas seperti itu. Bagaimana cara penggunaannya? Kalau ada efek samping, penanganannya bagaimana? Siapa? Indikasi serta indikasi selengkap kamu cari buku KB, buku panduan KB BKKBN, tapi kurang lengkap. Hanafi, cari di sini nanti kamu akan mengerti. Ya, itu. Pokok bahasan mempelajari KB itu adalah satu konsep kependudukan. Maksudnya bagaimana? Karena penduduk Indonesia ini zaman dulu ya membludak bagaimana dia? Lajunya terlalu cepat karena tidak ada KB. Nah, zaman dulu ada pepatah banyak anak banyak rezeki, itu betul. Karena lahan itu luas, semuanya orang itu lahannya luas. Kalau anaknya nggak banyak, jadi nggak ada dulu adalah petani. Nah, iya dah, ya orang. Coba nenekmu, kalau ibumu anaknya cuma sedikit, sudah sedikit. Nenekmu anaknya berapa? 6, 10. Kayaknya kalau sudah dasarnya itu
konsep kependudukan. Kita ambil yang mana ini? Full. Kita ambil yang pil toh. Nah, maka Jangan. delapanlah KB. Kita ambil yang mana? Yang kedua, kita akan mempelajari program KB dan perkembangan KB di Indonesia. Kontak saja. Gimana? Nomor yang Yang Implan. ketiga, pelayanan Implan saja. kontrasepsi. tambah nomor 5 Itu tadi, Kontak. ya. Apa ae? Tiga. Pelayanan Implan KB saja. yang kalian tak suruh membahas tadi. Jangan sampai suado yang lihat sini. Kemudian absektor yang bermasalah. Ya, kita ambil 5 5 sih. terus ambil 5. Semuanya itu ada segi positif, segi negatif. Ada komplikasinya. Nah, itu masuk di kalian nanti. Pel, komplikasinya apa? Lonte, komplikasinya apa? Itu tugasnya kalian. Masuk di situ. Sama KIE. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Bagaimana kita menyampaikan? Bikin toh. Cynthia. Pel adalah bla 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 bla. Gitu ya. Jadi sebelum pasien itu Oh, kita, jangan sampai suado dia yang lihat. memilih KB, maka kita memberikan KIE dulu bahwa macam-macam kontrasepsi yang seperti saya omongkan tadi. Ada sederhana, ada modern. Modern apa iki tadi. Ya. Kalau saya aja milih sederhana lah. Angka kegagalannya setinggi langit, setinggi itu ya. Itu. Nah, Berarti ini barusan yang kita lihat ulang dulu. oh orang Lihat ini ulang pil dulu, bagus. Nana. Sontek juga bisa. Implan juga bisa. IUD juga bisa. Kira-kira harus ambil apa ya? Kita arahkan. Anaknya ibu berapa? Saya masih 1. Usianya berapa? 20 tahun. Berarti alangkah lebih baiknya dia kalau menggunakan jangka panjang. Jangka panjang bagaimana? Contoh implan IUD itu jangka panjang. Implan 3 tahun, IUD 10 tahun. Tuh. Ya. Tuh. Ih. Saya mau hapus ini. Kayak gitu. Nah itu KIE komunikasi, informasi, dan edukasi. Kita arahkan ke yang bagus. Aduh saya tidak mau Bu Bidan. Itu mau pakai apa? Mundur lagi. Bawah itu apa? Pil. Kok pil? Sorry kok. Sonte. Dia tidak mau pakai IUD, tidak mau pakai implan. Yes. Sonte aja. Itu masuk ke KIE ya. Bagaimana kita komunikasi? Tidak apa-apa, kita tidak memaksa deh. Tapi jangan seperti ini. Wong sudah tahu ibunya itu menderita penyakit A. Yo. Tak kon iki A. Soalnya uangnya besar, tidak boleh. Tapi kalau orangnya normal, kita arahkan ke sana tidak apa-apa ya. Ya. Wis. Chat Fani. Nanti kalau habis sambung lagi ya. Silahkan absen. Absen udah. Atau nanti absen. Satu kelompok 4 orang. Mana Nah, yang Fani? dulu itu yang sebelum UTS itu. Ya, masih ada. Oh iya, gagal form itu. Form itu masih banyak ya situ aja. Ya, link absen. Kita membahas kependudukan. Dia absen berarti. Apa wis kependudukan itu? Pengertian kependudukan adalah apa? Penduduk kok apa sih?
Ayo. Oh. Penduduk desa A, penduduk desa B. Oh. Jadi semua orang yang mendiami suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu, baik pribadi, anggota keluarga, atau anggota masyarakat, itu adalah penduduk. Terus kalian ada di Malang, penduduk mana? Penduduk mana? Bukan penduduk Malang, karena ada kata-kata kurun waktu tertentu. Satu. Yang kedua, surat pindah. Jadi kamu di sini cuma domisili, tempat tinggal, tapi bukan penduduk Malang. Karena KTP-mu masih KTP NTT. Ya enggak? Ini para seperti itu misalnya. Saya masih di NTT, Bu. Iya. Nanti kalau saya umumkan, kalau segera mau praktek, biar sekalian segera ancang-ancang kembali ke Malang ya. Nanti diumumkan kok, sehingga tidak sampai ketinggalan praktikum. Kayak gitu. Itu pengertian penduduk. Nah, terus pendidikan itu dipelajari oleh apa? Oleh pendidikan itu dari demografi dan studi kependudukan. Makanya kalian nanti itu ada praktek komunitas. Nah, dalam praktek komunitas itu nanti kita itu menjaring, ingin mengetahui latihan bagaimana meneliti suatu desa tersebut. Baik mulai penduduknya, mulai opo di situ. Ilmu kependudukan atau demografi itu apa saja yang mempengaruhi fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas penduduk. Jadi kependudukan itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Ya. Fertilitas kesuburan. Melahirkan anak berapa? Mortalitas kematian. Siapa yang meninggal? Kakek neneknya. Perkawinan. Nona A kawin dengan Tuan X. Akhirnya ikutlah ke Tuan X. Pindah. Migrasi. Karena saya kerja di kota A, maka saya pindah di kota A. Sudah lebih 5 tahun, namanya migrasi. Dan mobilitas penduduk. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Itu yang mempengaruhi ilmu kependudukan. Demografi itu disebut 5 faktor pindah-pindahnya penduduk. Dari ilmu dari laju pertumbuhan penduduk, kematian, dan migrasi. Ya. Tuh. Kowe lek kuliah ngono ku ya nggawa pulpen lah. Ojo nguasi aku ae terus.
Ya, sekilas yang saya omongkan ditulis, siapa tahu. Gitu ya. Jadi ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, ada kelahiran, migrasi, dan kematian. Masalah kependudukan di Indonesia. Kira-kira apa? Dari yang saya omongkan tadi. Jumlah dan pertumbuhan penduduk. Tapi sekarang sudah seimbang. Tapi yang banyak di Jawa ya, itu kan pusat. Yang kedua, persebaran serta kepadatan penduduk, struktur umur penduduk dan kelahiran dan kematian. Ini masalah kependudukan di Indonesia. Itu sekilas tentang kependudukan. Dari sini tentang kependudukan ada bayangan. Kenapa sih kok dipelajari KB? Oh, karena laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Siapa itu? Apa tuh penduduk itu? Siapa itu? Penduduk adalah suatu semua orang yang tinggal di daerah tertentu, baik sebagai pribadi, diri sendiri, anggota keluarga, atau anggota masyarakat. Itu penduduk. Ilmu kepadatan penduduk itu dipelajari melalui apa? Demografi dan studi kependudukan. Nah, yang di Iya, Bu. awali dengan 5 proses demografi. Mangkok apa? Jadi studi kependudukan itu dari 5 proses demografi yang mempengaruhi apa? Fertilitas, Presida. Ada lantik ini presiden mortalitas, Unitrik. perkawinan, Terus kenapa bang sampai ambil migrasi, anak WH ya? dan mobilitas Kenapa bang sambil ambil yang Kan itu? dari Sumba Tengah kan? Oh. Bang Sibe. migrasi. Wis, sudah? Sudah ya? Movie udah mau masuk Ray, sebentar ya. Apa? Kenapa engkau pakai jalan terobek ya? Siapa? Angkot tadi itu? Siapa angkat sebangun? Jam 5 sebangun nanti. Saya tidak bisa, saya pasang ini longgar dari keluar, saya pasang ini di telepon. Baru Rosa? Nih, nih, dipanggil Santi. Kenapa terinjak? Setarik nengkak, kok tidur sih situ.
Sudah ada bayangan? Bayangan enggak? Program dan perkembangan KB di Indonesia. Yes. Di grup ada Katanya sejarah KB itu sudah ada sejak zaman dulu. Itu sejak zaman Yunani kuno atau India sudah praktek tentang kontrasepsi. Sudah ada sejak dulu. Terus faktor-faktor apa yang mempengaruhi KB di Indonesia? Contohnya faktor ekonomi. Mau KB untuk suntik KB nggak punya uang. Akhirnya nggak suntik. Padahal zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Iya. Soalnya zaman dulu talinya lebar-lebar. nanti bisa Tapi lapor sekarang kok. makin lama makin Juga lapar. ya enggak. Seperti ya sudah kebanyakan gedung. Memang rezeki itu apa yang kuasa, apa kata yang kuasa. Tapi kita kan enggak boleh pakai sistem kayak gitu. Oleh karena itu maka ada faktor ekonomi membesarkan anak, pendidikan di hari tua. Ya. Faktor ekonomi. Dengan keadaan ekonomi yang seperti ini, kira-kira anak satu, anak dua, jangan kalau anak satu jangan, dua lah, anak dua sama anak empat, berat mana membiayai? Nah, contohnya kayak gitu, itu faktor ekonomi. Yang kedua, faktor mekanisme dan modernisasi. Modern dari negeri kita dulu zamannya ibumu dulu sama ibunya Bu Rokama itu negara kita adalah agraris petani. Nah, kemudian berubah menjadi industri. Faktor modernisasi dari agraris ke industri, dari pertanian menjadi industri. Nah, ini membutuhkan mobilitas yang tinggi. Pindah kanan, pindah kiri. Faktor modernisasi yang kedua. Yang ketiga, majunya tingkat pendidikan dari masyarakat. Jadi, waduh, kalau tidak KB, lah punya anak terus ini. Majunya tingkat pendidikan.
Yang keempat, emansipasi wanita. Kalau anaknya banyak, nggak bekerja deh, ngurus anak terus. Wanita ingin bebas bekerja, tak terikat. Itu emansipasi wanita. Saat di Kesbro, saya pernah bilang, wanita itu Ibu produksi ini. dan Ibu siapa? produktif. Kalau bisa, Kama. apa maksudnya, Bu? Bekerja, mencari uang juga bisa, melahirkan juga bisa. Nah, itu lengkap wis kita. Kalau cowok cuma produktif saja. Mencari uang dok. Kan nggak bisa. Jangan dong. Dia kelebihan Engkau gemuk-gemuk kurus. cewek. Kelebihan enggak. Kelebihannya cowok. Kelebihannya campur dapur sih. Ada jangka waktunya. Ini Eva, tingkat kesehatan akan menurun. Terlalu sering melahirkan. Kok gitu Bu? Iya. Pertama sebelum melahirkan harus ya. Kemudian melahirkan pertama sudah membesar lagi. Nggak akan kembali normal. Nah, yang ketiga lebih besar lagi. Yang keempat lebih besar lagi. Nah, karena pembesaran uterus ini akhirnya kontraksinya ini lemah. Nah, ini lemah. Karena kontraksi ini lemah, kalau melahirkan, maka kemungkinan untuk perdarahan tinggi. Kalau terjadi perdarahan, maka akan terjadi kematian. Ini kelompok 1 belum ada yang ambil. Kita lah terancam Kelompok kematian, 7 Dik. sama 9. Ya enggak? Faktor biologis, tingkat kesehatan yang menurun atau karena ancaman maut. Santi mau masuk. Bagi kita cowok. Waduh. Faktor jaminan sosial. Kita biar tidak ada ketergantungan pada anak. Ini ibu tuh udah kayak dia dilihat orang baru 20 sih dia satunya terangkan Pokemon. Jangan ada ketergantungan pada anak. Faktor jaminan sosial sudah. Santi. Syukur-syukur deh. Kalau kita nanti ditunggui Santi. oleh anak. Ya enggak? Kamu kan enggak tahu posisimu. Sekarang kamu sama ibumu sama ayah. Tapi habis ini kita enggak tahu posisinya di mana. Ya enggak? Makanya kita harus persiapkan sendiri. Tapi kalau anak kita 10, kalau enggak kabeh memang umur 20 menikah misalnya ya. Umur 20 menikah terus tidak kabeh sampai umur 45 itu insya Allah kalian akan punya anak sekitar 12. Enggak kabeh. Wah, 12 is lebih gawang sepak bola itu. Ya enggak? Nenek moyang kita, saya percaya anaknya sampai sekian-sekian. Nah memang orang kabeh deh. Habis Kita melahirkan ada kuliah lagi jam 10 40 ibu. hari masa subur. Nah, 2 tahun 2. Kayak gitu.
Jangankan mau mempersiapkan hari tua, mengurus anak aja loh, tidak berhenti. Faktor jaminan sosial. Nah, jadi ada yang bisa faktor ekonomi, faktor mekanisme dan organisasi, faktor majunya tingkat pendidikan, yang keempat emansipasi wanita, faktor biologis, dan faktor jaminan sosial. Ya. Nah, kalau ada suatu teori, sedikit banyak ada suatu organisasi. Nah, organisasi KB di Indonesia. Zaman dulu itu memang dipaksa deh. Tuannya penduduk masih kurang. Saya takut di KB takut. Karena takut. Akhirnya ndak KB. Yo. Dulu udah akhirnya dipaksa. Pel gratis. Contek gratis, pasang gratis. Segalanya zaman dulu itu gratis. Saiki ra enek barang gratis. Itu apa tuh IUD, implan, kontak itu masih ada gratisan. Tapi tidak setiap saat. Kala. Sekarang sudah banyak yang mau. Waktunya sudah habis. Kalian habis ini ngapain? Mau bermain, Bu. Ada kuliah Ibu Mufidah, Bu. Ada kuliah banget, Bu, dari silakan ngisi absen sendiri soalnya nanti habis ini bisa juga ngajak kakak tingkat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Itu sampunnya. Arni sok. Nomor 7 sama nomor 1 ini belum ada sama sekali orang. Ibu Mufidah. Sambung dari Ibu Mufidah. Bisa belum absensi toh? Semoga Steve masuk.
Nagdoon itu lang, semangat, semangat. Tidak inek kalau inek nagdoon nih. Hah? Murinnya semangat. Bila si bardata ini katian bilang. Bar ini oca deh tuh. Ini garisan tumben dia keluar dari pemalasin apa deh tuh. Ini mager ya gitu. Begitu. Hai, ini tumben dia bilang ini semangat dan gituin. Iya, cerita. Ini tahu lo kakak, saya suka malas saya ini saya gemetar ini bagaimana saya maaf saya dari depan begini. Ini kak gue nih komesting. Dia nama sekas lengkap memang kak gue nih komesting. Banyak yang Facebook kak gue itu bidan kakak ini di Facebook. Kak. Benteng hari kan. Pakak rumah dia. Sih? Pilih file lagi. Manis Ibu bisa masuk? belum. Wih, Seabsen terjadi tuh? di mana? In absen, in absen. Absen dia ini lokal mah? Hmm. Sudah? Kasa upload file terbisa, no? Hah? Salah katanya saya kirim biar bu yang ini yang dia materi yang ini apa? Itu sudah masuk bersih bikin sudah masuk di sini sendiri. Baru langsung admin isi dia mana sama. Ya Dia mana? langsung upload file. Sekarang Aldi udah dipinta bahasa Inggris sekarang ini. Ini Inas Dama dan Bani, tinggal dulu ini penatas, nanti sana.